Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita membuka Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa ketika di alam ruh, kita semua adalah ruh yang sangat dekat dengan Tuhan. Ini asal mula kita. Ketika kita masih dalam bentuk ruh dan berada di alam ruh, kita sangat dekat dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan sangat baik sekali. Karena itulah ketika Allah mengangkat sumpah kepada kita dengan sebuah pertanyaan yang bersifat retorika, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang bersifat retorika. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua ruh menjawab, bala syahidna. Jawabannya bukan na'am, tapi bala. Karena pertanyaannya alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu penegasan. Maka jawabannya juga penegasan, bala, sungguh, iya, memang. Syahidna, kami menjadi saksi. Itu sebabnya ketika kita dikirim ke bumi dalam bentuk seperti sekarang ini, kita diminta untuk kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena dulu ketika di alam ruh kita mengatakan bala syahidna, maka sekarang kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali mana sama, katanya sama. Bala syahidna asyhadu an la ilaha illallah. Hanya persoalannya adalah ketika kita dimasukkan oleh Tuhan ke dalam tubuh kasar kita seperti sekarang ini, maka terjadilah proses pertemuan antara ruh dengan jasad. Persoalannya adalah karena ruh itu berada di bumi dan dia diciptakan dari unsur-unsur bumi, darah, tulang, daging, maka tubuh kita ini sangat dominan terhadap ruh. Sehingga terjadi proses degradasi. Kalau selama kita berada di alam ruh, komitmen kita tentang Tuhan itu sangat tinggi, maka begitu kita dimasukkan ke dalam cangkang kita yang sekarang ini, yang tampil di sini semua, maka terjadilah proses degradasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita ingin berhubungan dengan Dia, kita dihalangi oleh tubuh kasar kita. Karena tubuh ini sangat membutuhkan energi, sangat membutuhkan mineral, membutuhkan vitamin, membutuhkan karbohidrat untuk survive. Maka akibatnya semua fokus manusia itu adalah bagaimana membenahi fisiknya supaya kelihatan bagus.
Orang sibuk memberikan makanan yang bergizi, minuman yang bergizi, vitamin, mineral dan sebagainya agar membuat tubuhnya tumbuh dengan cantik, bagus, sehat, kuat. Apa yang terjadi kemudian adalah ruh dipaksa mengikuti kemauan jasad kasar kita. Oleh sebab itu maka kemudian perhatian kita terhadap ruh itu menjadi berkurang. Terutama ketika masa muda, ketika kita berkarir, ketika sekolah, semua energi ditumpahkan untuk membuat kita eksis di muka bumi ini. Sehingga kita lupa sesungguhnya kita bukanlah manusia. Jati diri kita bukan manusia sebenarnya. Kita adalah ruh. Dan kebanyakan manusia akibat terlalu memfokuskan dirinya kepada pembinaan fisik, maka dia lupa untuk memberikan gizi kepada rohaninya. Itu persoalan yang paling krusial bagi kita sebagai manusia. Kita lupa asal kita dari mana. Karena dunia ini terlalu asik, terlalu menyenangkan, terlalu enak dunia ini. Makanan bergizi, minuman juga serba nikmat. Belum lagi kenikmatan yang lainnya. Dengan berbagai fasilitas yang kita miliki di muka bumi ini, kita pikir kita itu bakal stay forever here. Itu persoalannya. Kita pikir kita bakal lama di muka bumi, apalagi kalau kita memiliki harta yang banyak, punya kekuasaan. Karena itu Allah mengatakan, yahsabu anna ma lahu akhlada. Mereka dibuai oleh sebuah ilusi seolah-olah harta mereka itu mampu membuat dia kekal di muka bumi. Ini sebabnya perlu diungkapkan pada khutbah kali ini supaya kita tahu asal kita itu bukan dari bumi. Tubuh kasar kita ini hanyalah tempat kita bersemayam sementara. Dan tubuh ini akan mengalami proses metabolisme, perkembangan sel. Kemudian ketika sel itu mencapai puncaknya, dia berhenti berkembang. Kemudian sel itu akan mengalami penurunan. Habis-habis maka kita kemudian akan menjadi tua, lutut kita akan lemah, fisik kita kemudian akan kehilangan daya tenaga. Dan ketika fisik ini turun, maka biasanya orang semakin tua baru dia teringat kepada Tuhan. Itu ada karena ada proses pelemahan. Baru dia sadar. Maka sering sekali orang yang sudah tua mulai sering ke masjid, sering mendengar pengajian. Itu pasti lumayan. Daripada dia pergi ke klub. Itu celaka betul namanya. Tapi kalau dia masih sanggup ketika tuanya sadar, walaupun secara umum kita mengetahui bahwa orang yang ketika usia puncaknya 40 tahun itu manusia merasa dirinya paling powerful. Dia bisa sangat arogan. Maka bisa mengatakan Tuhan itu tidak ada, tidak berkuasa dan lain sebagainya. Tapi ketika mendekati tua, dia mulai merasakan dia lemah secara fisik, barulah dia sadar. Taubat kembali. Itu kata taubat itu taubat kembali. Tapi persoalannya adalah apakah kita akan membiarkan diri kita sampai tua dulu, melemah, baru kemudian kita sadar untuk kembali memperbaiki syahadat kita. Bala syahidina tadi itu persoalan serius. Karena nanti kalau kita tua baru mulai sadar, maka timbangannya akan terasa agak berat untuk membuat neraca kebaikan kita lebih banyak dari neraca kejahatan kita. Itu yang mesti menjadi pertimbangan. Itu sebabnya taubat itu tidak boleh menunggu tua. Karena itulah hadirin jamaah sholat Jumat rahimahumullah, Allah setiap tahun membuka pintu taubat kepada manusia. 365 hari dikuranginya 30 hari. Itu adalah sarana Anda untuk tabat ilaihi, kembali kepadanya, kembali ke asal mula kita, kembali ke jati diri kita sebagai ruh
sadar betul itu. Kenapa? Karena sebelum bulan Ramadan kita ini adalah budak. Ruh kita menjadi budak bagi tubuh kasar kita. Seharusnya yang idealnya ruh itu adalah size-nya, sedangkan badan kita ini adalah pedatinya. Jadi size yang mengendalikan kereta kuda. Itu idealnya kita sebagai manusia. Tetapi ketika kita berada di luar Ramadan, seringkali kita size-nya didarikan oleh kuda. Kudanya mau kemana tidak terkontrol lagi, karena dunia ini memang terlalu indah, terlalu enak, sehingga kita selalu terpesona. Maka pada bulan Ramadan ini kita beruntung sebenarnya berada di era bulan Ramadan. Kita punya kesempatan untuk menata kembali, relokasi, melakukan restorasi kembali terhadap diri kita. Kita ambil alih. Jadi ketika kita bulan Ramadan, kita ini sedang mengalami proses pengambil alihan kekuasaan. Kita mengkudeta tubuh kita yang kasar ini. Sekarang I in charge. Saya yang bertanggung jawab terhadap tubuh ini. Kamu tidak boleh saya ikuti. Kamu yang mengikuti saya. Kamu lapar, tidak boleh makan dulu. Saya yang ngatur kamu. Kamu haus, tahankan dulu. Tunggu maghrib. Itu proses pelatihan yang sangat luar biasa sebenarnya. Supaya kita sadar itu kenapa kita disuruh kalau bulan Ramadan itu menahan lapar dan haus. Supaya kita mengerti bahwa posisi kita di atas terhadap tubuh kasar ini. Jadi jangan terlalu mengikuti maunya tubuh kasar ini, karena ini yang bakal menjebak kita. Dia menyuruh kita makan enak, minum enak, berpakaian serba bagus, semuanya mau yang mahal-mahal saja, mau senang-senang saja. Tapi pada bulan Ramadan kita katakan no, I'm in control now. Saya mengontrol, Anda tidak boleh mengatur saya mengatur Anda. Itu kira-kira kita mengatakan kepada diri kita. Itu kesempatan yang langka. Maka kalau kita ingin bertanya kepada diri kita, atau secara universal kita katakan, dalam kondisi apa iman seseorang itu sangat prima? Ini ditanya kepada kita. Maka jawabannya adalah pada bulan Ramadan inilah jati diri kita sebenarnya. Itu pegang. Kalau tidak, jadi jadikan panutan. Bahwa pada bulan Ramadan inilah jati diri kita sebenarnya. Jadi kalau mau tanya bagaimana sih sebenarnya aku hidup di atas dunia ini, cobalah lihat ketika ada bulan Ramadan. This is the best thing happen to you. Inilah yang paling baik kondisinya, nggak ada yang lain. Bahkan ketika ada pergi haji, juga belum yang terbaik. Tapi ketika bulan Ramadan, itulah kondisi iman yang paling prima. Jadikanlah itu model. Karena itu di luar Ramadan jangan terlalu jauh dari bulan Ramadan. Kondisi iman kita. Itu pelajaran penting. Coba bayangkan ketika kita berbuka, kita pikir, wah nanti aku berbuka akan makan sebanyak-banyak seenak-enak. Tapi ketika kita berbuka hanya dengan seteguk air, 2 kurma, kita sudah merasa desa. Itu cuma itu yang dibutuhkan. Ketika sahur, kenapa kita suruh bangun pagi orang? Supaya kita tahu itulah sebenarnya kita butuhkan. Makanya sekedarnya saja, sedikit aja. Sahur itu paling tidak enak makan, tapi kita disuruh bangun, disuruh makan sahur. Katakan itu ada berkah. Padahal kita merasa itu nggak, mata kita masih lengket, tidak ada enaknya makan sahur. Tapi Allah ingin memberitahu kepada kita, itulah sebenarnya kebutuhan Anda, nggak banyak-banyak kebutuhan kita. Tapi keinginan kita itulah yang seringkali terlalu besar. Itu yang menjebak kita. Untuk apa punya uang sampai 1 triliun? Kan nggak perlu. Punya uang 1 miliar aja rasanya nggak perlu gitu. Mau makan apa kita nasi 1 miliar? Kan lebih bagus kita bagi kepada teman-teman.
Kalau kapitalis memang begitu, dia akan punya tabungan sebanyak-banyak. Ini punya aku, ini uangku mau aku apain. Kalau dalam Islam tidak boleh kayak gitu. Kita diajari Tuhan, kebutuhan kamu itu sebenarnya sekedarnya saja. Yang menipu kamu itu adalah keinginan kamu. Karena itu kita diajar untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita di satu momen, tapi di momen yang lain kita disuruh berbagi kepada orang lain, memberi bukaan, membayar fidyah, membayar zakat fitrah. Itu semua skema-skema yang diajarkan kepada Allah oleh Allah kepada kita, supaya nanti selesai bulan Ramadan kita bisa jangan hidup terlalu berbeda dari Ramadan. Itu sebenarnya diharapkan. Meskipun dalam aplikasinya agak ngawur orang Indonesia, tapi biarkanlah orang yang ngawur saja. Kita sebagai orang yang hari ini datang ke masjid ini, cuma berpikirlah, buat agenda yang teratur bahwa kita akan hidup tidak terlalu jauh dari bulan Ramadan. Malah kalau perlu kita akan mengatakan sebaik-baik waktu meninggal dunia itu adalah tanggal 1 Syawal. Jadi kalau ada di antara kita yang menemukan orang meninggal tanggal 1 Syawal, itulah momen yang paling sangat berharga. Kenapa? Karena dia telah membersihkan diri selama bulan Ramadan dan dia meninggal ketika Syawal. Alangkah beruntungnya itu. Dia tidak mengalami kontaminasi lagi. Karena begitu kita masuk bulan Syawal, seterusnya kita mengalami degradasi lagi. Tapi Allah kan pengasih maafnya kepada kita. Nanti kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Diberinya lagi kesempatan. Tapi kita kan tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan akan datang. Karena itu jangan berspekulasi. Berusahalah untuk hidup tidak terlalu jauh dari kondisi prima keimanan kita. Walaupun secara fisikal kita mengalami pelemahan, karena memang harus lemah. Itu kan simbolnya. Ketika fisik kita lemah, maka setan tidak bisa menghantam kita. Sekarang kalau mubalik kita, Ustaz, kita mengatakan pada bulan Ramadan setan dibelenggu, jawabannya sebenarnya bukan setan yang dibelenggu, tapi kita melemahkan potensi setan untuk menggoda kita. Caranya kita nggak makan, kita nggak minum, terus setan mau apa gitu? Mau diajak mana kita kalau kita sudah malas, lemas? Jadi nggak apa orang bilang puasa jangan lemas, enggak apa-apa. Memang itu proses slacken itu artinya proses pelambatan. Perlu seperti mobil ada haulnya, masa haulnya, overhaul. Kita selama 30 hari itu kita akan sedikit memperlambat akselerasi tubuh kita. Nggak boleh terlalu cepat. Itu biasa supaya kita memberikan pelemahan terhadap iblis, dia tidak bisa mengganggu kita. Nah hanya persoalan ketika kita habis Ramadan, jangan lagi terlalu akselerasinya berlebihan. Jangan terlalu banyak keinginan, karena nanti kita akan dimanipulasi oleh iblis dan kita mudah dijatuhkannya. Kalau perut kita terlalu kenyang, kita terlalu hebat di muka bumi ini, segala-galanya kita punya, maka kita akan mudah diperdaya oleh iblis. Ingat tugas kita kali ini, Pak Tajiru ya berdoa. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.